kemudian dari sebuah perjalanan, dari survei yang ada internal, saya beranggapan kalau kita bisa maju untuk jadi wali kota, kenapa harus jadi wakil, kan begitu? Ya, betul. Ya keraguan itu hampir semua ragu. Apakah bisa, apakah mungkin? Karena bahasanya kalau di Pekalongan, musuh kita juara bertahan. Ya, betul. Kalau tinju udah juara dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Pak Agung Satria Hirmawan, SHMH, Ketua DPC PDIP Kota Pekalongan, yang juga anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah. Ya. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah baik Bapak. Ya. Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Aap dan Pak Solahuddin sebagai wali kota dan wakil wali kota Pekalongan yang diusung oleh PDIP. Mungkin Pak Agung bisa cerita dari awal bagaimana lika-liku PDIP akhirnya mencalonkan calon wali kota. Karena dulu awal-awalnya saya ketemu Pak Aap, beliau hanya mentargetkan untuk menjadi wakil wali kota. Silakan Pak Agung. Wah, kalau itu ceritanya panjang sekali Bapak. Wah, panjang sekali lika-liku. Tapi yang biasa. Dalam setiap pertempuran kan kita harus mapping. Iya. Mapping area, memetakan, kemudian dari sebuah perjalanan, dari survei yang ada internal, saya beranggapan kalau kita bisa maju untuk jadi wali kota, kenapa harus jadi wakil, kan begitu? Iya, betul. Ya keraguan itu hampir semua ragu. Apakah bisa, apakah mungkin? Karena bahasanya kalau di Pekalongan, musuh kita juara bertahan. Ya, betul. Kalau tinju udah juara dunia ini. Dan pileknya juara 1, juara 2 kalau nggak salah ya. Ya, di pileg untuk Golkar di 9 kursi, kemudian PKB 7 kursi. Jadi total pendukung paslon 2 ada 22. Ya. Kita cuma 13. Itu pun dari deklarasi awal sudah ke sana. Ya, tapi ya namanya politik ya. Saya bilang sana kan deklarasi. Ya. Sana mendeklarasikan, tapi kan jenengan semua bukan pengusung. Nah, kalau di tempat saya jenengan ngusung. Hal itu yang menjadikan sebuah perubahan. Iya. Ya, Pak Agung, sekarang kan sudah terwujud ya keinginan untuk mencalonkan wali kota dan wakil wali kota. Nah, tentu kan tidak sekedar pokoknya jadi. Sekarang apa harapan PDIP sebagai partai pengusung? Atau masalah apa saja yang harus diselesaikan oleh wali kota yang akan datang ini? Banyak Pak. Di samping masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, masalah-masalah yang berkaitan dengan budaya. Sosial dalam arti apalagi di musim COVID ya. Sekarang saya kebetulan asli Pekalongan, jadi saya tahu dulu daerah-daerah mana yang mengalami peningkatan bagus. Utara, mungkin dari sektor perikanan, dan kota, kemudian dari selatan, dan sektor batik. Nah, ini yang harus kita sinergikan. Kemudian untuk tata kota itu juga saya ingat sekali waktu dulu.
kita itu setiap bahkan mungkin 6 bulan atau 1 tahun sekali menjelang musim hujan, penghujan dari musim kemarau, itu pasti ada pengurukan gorong-gorong atau drainase. Alurnya itu tahu saya, alurnya kemana-kemana. Nah, karena ini tidak ditangani dengan baik, yang mengakibatkan banjir di Kota Pekalongan dan di beberapa tempat di Kota Pekalongan terjadi. Nah, ini sebagai prioritas awal dari kita. Karena di PDI Perjuangan sendiri, anggota kita kebanyakan dari kaum marhen, kaum bawah yang dia di tempat-tempat perkampungan, tidak di perkotaan, yang mereka banyak terdampak. Inilah jadi kita tergerak untuk supaya aspirasi kita bisa tercapai, supaya kerja kita bisa maksimal, kita harus punya kepala daerah itu. Kalau kita kembali ke belakang tadi. Iya, Pak Agung, itu banjir atau rob, Pak Agung? Ada 2, Pak. Ya. Kalau di kota itu banjir. Kalau di utara ada 2 di utara itu. Ya rob, ya banjir. Ya, dia terdampak karena mungkin terlalu rendah. Jarak. Kalau banjir itu kan sifatnya apa ya, insidental gitu ya. Tapi kalau rob kan lama itu. Rob itu terjadi dalam 1 tahun bisa 3 kali. Bisa 3 kali, setiap 3 bulan sekali itu biasanya ada rob. Bahkan mungkin akhir-akhir ini sering terjadi rob. Karena ada penurunan, secara survei penurunan tanah. Kalau saya bilang karena pengambilan air bawah tanah yang terlalu banyak yang mengakibatkan ada penurunan. Kalau sekali rob itu bisa berapa hari? Sekali rob itu lama, mungkin bisa 1 minggu, kadang lebih. Ya. Karena rob itu sekarang sudah sampai, mulai dari utara, sudah sampai di Balai Kota Lama. Balai Kota Lama itu Jetayu, kantor pos. Ya, sekarang sudah sampai kantor pos untuk wilayah yang di daerah Panjang. Tetapi untuk wilayah daerah timur itu sudah sampai Pati Yunus. Pati Yunus itu berarti pasar, depan pasar. Kalau kantor pos berarti sudah di tengah kota, Pak ya? Iya, hampir tengah kota. Hampir tengah kota kalau kantor pos. Berarti rob ini sudah mengganggu tidak saja pekerjaan pemukiman, tapi sudah mengganggu bisnis, perkantoran gitu sudah terdampak. Sangat-sangat mengganggu sekali, sangat-sangat terganggu dan sangat-sangat mengganggu. Ya di samping warga, kemudian kantor pekerja, juga anak-anak sekolah. Itu sangat terdampak sekali. Waktu tahun 2000 berapa gitu, saya belum di partai politik waktu itu memang. Saya itu lihat bersama tim saya, teman-teman, lihat anak sekolah menenteng tas berisi sepatu, buku, dan sandal dimasukkan plastik. Kemudian teman-teman naik sepedanya dituntun di banjir rob itu. Saya lihat, mau kemana ini? Kok tetap sekolah? Banjir sekolah, Pak. Loh, kenapa kok nggak libur aja? Ini sudah terbiasa. Jadi saking biasanya ada rob, mereka itu rob itu bukan sebuah halangan. Makanya dari situ saya bersama teman-teman sepakat kita bantu untuk alat tulis mereka yang tujuannya tidak hanya untuk sekedar alat tulis, tetapi membangkitkan minat belajar aja. Teman-teman kita yang di SD, SMP waktu itu. Di daerah Panjang. Dampaknya sudah sampai ke sosial ya, pendidikan, kesehatan. Kesehatan, sosial. Ya. Terus Pak Agung, solusinya menurut Pak Agung seperti apa itu untuk mengatasi rob itu? Nah ini kemarin saya juga mengadakan sama teman-teman, ngobrol-ngobrol sama mereka. Kita pindahkan jelas nggak mungkin, karena terdampaknya banyak, orangnya banyak sekali, cara pindahnya gimana? Minimal mengurangi sebuah solusi dampak, meminimalkan lah. Nah, kita mencoba, kemarin sudah dari pemerintah ada tanggul, tapi ternyata tanggul itu juga tidak efektif. Jadi tempat yang ditanggul aman, tetapi kiri kanannya kena. Jadi lebarnya berbeda.
Kan gitu. Nah, kemarin saya mencoba seandainya dibikin folder, barangkali bisa membantu untuk folder. Dari folder itu sekarang kan banyak teknologi mengubah air laut menjadi air tawar. Tapi minimal tidak untuk diminum, tetapi pemakaian untuk misalkan MCK atau siram-siram itu kan bisa dimanfaatkan, jadi mengurangi dampaknya. Mungkin itu Pak. Ya, Pak Agung. Ya. Pak Agung kan kebetulan di Komisi D DPRD Provinsi. Kalau tidak salah itu wilayah apa itu daerah aliran sungai mulai dari Kendal sampai ke Brebes sana itu menjadi wilayahnya provinsi. Jadi APBD-nya APBD provinsi. Apakah itu tidak bisa menyelesaikan dengan program-program dari provinsi? Bisa Pak. Saat ini masih kita usulkan untuk normalisasi sungai. Ya. Ada sungai yang sudah saya usulkan untuk normalisasi, Sungai Kupang atau Kali Loji, kemudian Sungai Meduri dan Sungai Tirto. Ini langsung akses ke laut. Jadi sungai-sungai ini terjadi sedimentasi atau pendangkalan. Ya. Jadi manakala di bendung kiri kanannya itu tidak cukup, mau setinggi berapa mendungnya. Jadi solusi awal mungkin normalisasi sungai, jadi pengerukan. Ya. Pengerukan jadi menambah volume jumlah penampungan air. Ya. Nah itu masih kita usulkan. Itu wilayah PSDA. Ya. Jadi kan kebetulan sekali Pak Agung ada di situ, ya, kebetulan Pekalongan membutuhkan, jadi udah nggak usah lobby-lobby tapi bisa langsung. Ini masih kita usulkan. Saya kemarin sudah koordinasi dengan instansi terkait, PSDA, kemudian ada beberapa unsur, termasuk juga limbah. Jadi yang mengalami sedimentasi, rusak tanah di dasar sungai itu salah satunya juga limbah batik. Ya. Nah, ini persoalan limbah ini kan dilematis sekali untuk daerah-daerah produsen batik, Pak. Jadi pewarnaan itu kan nggak mungkin terlepas dari limbah. Jadi gimana caranya supaya batiknya tetap maju tetapi limbahnya tidak mengganggu? Ya, kemarin kita mencoba untuk kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah ini saya sudah punya pemerintah daerah ini di Kota Pekalongan ini. Ya. Minimal pembekalan buat bom industri yang sebetulnya bahaya kan bom industri. Karena kontrolnya terhadap bom industri kan sulit, Pak. Ya. Kalau pabrik besar jelas. Jadi kita berapa-berapanya jelas, ininya yang dipakai apa bahan-bahannya jelas. Tapi kalau industri kecil ini bahaya. Nah, kita mencoba supaya memberikan sebuah pengetahuan kepada mereka. Ini sedang saya usulkan untuk aliran limbah itu sebelum dibuang ke sungai ada tempat untuk menampung limbah dulu secara komunal ya, baru nanti dialirkan ke sungai. Itu sampai berapa persen Pak produksi yang dihasilkan oleh home industry ini dibandingkan dengan keseluruhan produk itu? Jadi gini Pak, sulitnya itu Pekalongan itu daerah terdampak. Sebetulnya kota itu terdampak karena banyak produksi batik dan cuci celana jin itu tidak di Kota Pekalongan, tapi di Kabupaten Pekalongan. Ini masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Jadi kita itu hanya beberapa aja, warga kita yang home industri. Selebihnya itu kita dapat kiriman dari kabupaten di kota itu. Nah, ini yang jadi masalah. Kita meminimalkan di sini, tetapi mereka genjot maksimal terus, jadi kita terdampak. Ini yang jadi harus. Jadi artinya harus koordinasi dengan kabupaten gitu ya? Harus koordinasi dengan kabupaten untuk masalah limbah ini. Karena yang jadikan sedimentasi di sungai, tanahnya mati, tidak ada peresapan terhadap tanah, itu karena tanahnya mati. Ya. Karena limbah itu mungkin. Iya. Jadi, tadi salah satu persoalan tadi banjir, rob, limbah. Ini persoalan utama. Nah, kemudian kalau potensi Pak Agung, apa kira-kira potensi Pekalongan yang bisa dikembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan
di bidang perikanan. Dulu Pekalongan itu termasuk tolak ukur untuk produksi ikan. Nah, karena produksi ikan ini semakin menurun, di Kota Pekalongan saya mencoba untuk tempat-tempat yang terdampak rob, tetapi airnya menggenang dan itu tidak dipakai. Sekarang mau saya upayakan budidaya ikan. Tambak gitu Pak kira-kira? Ya, seperti tambak gitu. Seperti tambak. Jadi banyak tempat-tempat sungai-sungai yang jadi penampungan air, misalkan banjir, dia naik, rob naik, tetapi manakala surut, airnya tetap mengenang. Itu mau saya manfaatkan sebagai minatani. Ya, saya mau mengupayakan untuk itu. Kemudian dari segi limbah, ya kita mencoba untuk perusahaan-perusahaan besar supaya bisa menampung dari pengusaha-pengusaha kecil. Jadi untuk mengurangi dampaknya, mengurangi dampak. Ya. Pak Agung, kalau tadi dikatakan bahwa dulu Kota Pekalongan itu pernah jaya dengan perikanan. Kalau sekarang menyurut itu kira-kira penyebabnya apa? Nah, terjadi pendangkalan laut. Jadi kapal-kapal nelayan yang besar, manakala mau masuk pelabuhan Pekalongan, itu harus digandeng. Tidak bisa jalan sendiri, harus pakai boot untuk gandeng. Ya, dulu bisa masuk sendiri, jadi lalu lintasnya bagus, tapi mulai ada beberapa tahun ke belakang sudah tidak bisa lagi, jadi harus digandeng. Nah, pada saat gandeng itu kosnya terlalu tinggi. Padahal harga ikannya tetap. Karena kosnya tinggi, harga ikan tetap kan percuma aja. Mereka rugi iya, untung tidak. Nah dari situlah makanya kebanyakan bongkar muat kalau tidak di Batang, di Tegal mereka, para petani ikan ini. Padahal nelayannya itu dari Pekalongan? Ada dari Pekalongan, ada dari beberapa kota termasuk di wilayah Pantura. Dulu bongkar muat seringnya di Kota Pekalongan, tapi karena terjadi pendangkalan di beberapa tempat yang mengakibatkan kapal tidak bisa masuk, akhirnya mereka bongkar muat di. Jadi Pekalongan sekarang ada tempat pelelangan, tetapi ngambil dari Batang menggunakan truk. Truk kecil itu. Saya pernah mendengar itu kenapa kapal-kapal ikan itu tidak lagi di Pekalongan itu karena ada masalah dengan TPI, dengan tempat pelelangan ikannya itu. Bagaimana kalau itu Pak Agung? Ya, tempat pelelangan itu jadi banyaknya pungli. Pungli ini setelah saya turun kemarin saya baru tahu salah satunya itu. Saya sih karena banyaknya pungli dari beberapa organisasi bongkar muat terlalu tinggi. Karena bongkar muat mungkin itu dampak karena dulu jaya, bongkar muatnya banyak, kemudian jadi bongkar muatnya sedikit, kos untuk bongkar muat terlalu tinggi. Nah, jadi situ banyak pungli-pungli di situ yang berakibat mereka lebih suka untuk ke mana namanya Batang atau ke Kabupaten Tegal. Ada juga yang menyampaikan begini, karena TPI Kota Pekalongan itu dikelola oleh pemerintah. Jadi katanya lebih tidak efisien. Kalau di tempat lain itu masih dikelola oleh koperasi koperasi perikanan kalau nggak salah. Di sini ada Pak, di sini ada HNSI kok. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ada juga. Kemudian dari KUD ada beberapa KUD di sini juga KUD untuk yang berhubungan dengan bongkar muat dan perikanan ada. Mungkin kurang efektif. Baik, jadi tadi masalah perikanan ya yang akan ditingkatkan. Kalau masalah industri batiknya sendiri seperti apa Pak posisi Pekalongan itu? Untuk batik kita masih ada yang masih bertahan, karena kebutuhan batik kita cuma produksi biasa di sini. Kita cuma memproduksi, tetapi penjualannya kan tidak di Kota Pekalongan. Ada tersebar di beberapa kota termasuk di Jakarta. Jadi mereka ada yang bertahan, yang permodalnya besar, masih bisa bertahan. Makanya tadi saya katakan kalau dikelola sama pengusaha yang besar, pengusaha-pengusaha kecil dilakukan pembinaan, jadi mereka tidak jual sendiri, tidak produksi sendiri. Tetapi ada penampungan di perusahaan besar. Nah, ini yang mungkin akan membantu mengurangi dampak daripada
lingkungan, dampak lingkungan. Ya, itu kan sudah apa ya, trademark batik Pekalongan itu kan sudah sebuah nama yang sudah sangat populer, sehingga banyak orang yang kalau mampir ke Pekalongan ya biasanya mereka bicara tentang batik. Itu masih ada nggak situasi seperti itu? Masih sampai sekarang Pekalongan masih kota batik. Jadi sampai misalkan kita ke Jogja atau ke Solo, dari situ ini ciri khas Solo, ini ciri khas Jogja. Kenapa ciri khas Solo Jogja? Karena warnanya tanahan, maksudnya gitu. Pekalongan jreng, warnanya lebih berani pewarnaan. Lah ini yang kita masih tren dari masyarakat masih suka dengan warna-warna batik yang pewarnaannya bagus, pesisiran. Saya pesisiran, Dan harga biasanya dianggap bahwa di Pekalongan harganya lebih murah lah, lebih terjangkau lah kira-kira gitu. Pekalongan lebih bisa murah, Pak, karena itu tadi banyak home industri tadi, Pak. Ya banyak home industri, kemudian dia kemudian dia memasarkan sendiri. Dia tidak berpikir hutangnya akeh mungkin ya. Okay. Pak Agung, kira-kira apa lagi yang ingin diberikan PR terhadap wali kota dan wakil wali kota baru ini? Ini kan PDIP kan saham terbesar ini. Jadi kira-kira mau ditugasi apa? Ya, utama saya ingin teman-teman yang sudah jadi ini memperhatikan dari segi sosial tadi, ekonomi, dari sosial, karena berhubungan dengan banjir dan sebagainya, rob dan sebagainya, mengganggu aktivitas. Ya. Saya berharap teman-teman ini bisa sinergi untuk mengurai masalah banjir dulu dan masalah rob dulu. Karena ini jangan sampai rob itu sebagai ajang tahunan per 3 bulanan, jadi wisata air, rob, itu harus kita hilangkan. Itu dulu rob. Kemudian masalah banjir-banjir di kota yang ini berakibat terhadap perekonomian juga harus diatasi. Jadi drainase, gorong-gorong itu dulu. Kalau itu bisa teratasi, itu bisa terurai, mungkin yang lain-lain bisa mengikuti. Karena masalah utama di situ. Ya. Jadi itu kelihatannya kalau masalah rob itu kan pertama masalah teknologi. Jadi teknologinya seperti apa? Kemudian yang kedua kan mulai soal anggarannya. Sudah terpikirkan apa belum ini? Jadi kemarin kita sudah minta anggaran ke pusat, Pak. Ke pusat, masih kita rebuk-rebuk ke pusat. Kita juga minta anggaran ke provinsi lewat Dewan dan lewat Gubernur supaya lebih stressing ke sini, jangan sampai ya tadi saya cerita kita jadi ada wisata Pekalongan paling hebat itu wisata air rob gitu. Itu kita hapus dulu. Kalau kita mengurangi mungkin lama sekali ya, Pak. Ya tetapi meminimalkan sebuah dampak kan lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya. Iya. Jadi Pekalongan ini kan salah satu kota yang strategis ya. Artinya di situ ada pemberhentian kereta-kereta besar. Kemudian juga diapit daerah-daerah yang potensial industri, sehingga menjadi jendelanya lah, menjadi etalasenya lah. Kalau Pekalongan ini tidak diperbaiki, berarti wisatanya kan tidak bisa meningkat untuk ketiga daerah itu di situ. Jadi memang Pekalongan sangat strategis sekali, makanya yang kita kalau kembali jauh ke belakang, kenapa kota Pekalongan dijadikan karesidenan? Nah itu kan juga harus kita mengingat itu. Berarti dulu di sini memang pusatnya pemerintahan, pusatnya perdagangan, dan pusatnya perikanan laut. Nah inilah yang harus kita kembalikan kepada kejayaan semula yang saya garis bawahi. Kenapa di sini dulu namanya karesidenan? Nah, jadi potensi untuk pemerintahan bagus sekali. Nah, ini masih saya urai sedikit-sedikit. Mungkin dari segi budaya juga, karena dulu di sini ternyata banyak cagar-cagar budaya atau tempat-tempat budaya yang tidak dikelola dengan baik. Nah, dulu wilayahnya, bahasanya sejarah Kalingga, Kerajaan Kalingga.
kerajaan Kalingga atau kerajaan Keling. Kalau bahasa Pekalongan Holing atau Halong. Makanya di sini penuh dengan kemakmuran dulu karena Holing, Halong. Bahasanya Halong itu kemakmuran. Nah ini mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana. Kita pelan-pelan. Kenapa sih dulu bisa jaya, kenapa sekarang enggak? Jadi kita politik berteknologi maju, tapi kita harus berbudaya. Kita akan kita gali. Pak Agung, kalau menurut kultur kan masyarakat Pekalongan sejak lama itu kan masyarakat bisnis. Jadi berarti tingkat kesejahteraannya relatif lebih baik lah daripada yang kultur di pertanian misalnya. Kalau sampai sekarang seperti apa? Masih apa namanya menggeliat untuk sentra bisnis, terutama di bidang batik, teknik tekstil, pertenunan juga masih bagus di sini. Karena banyak ATBM, alat tenun bukan mesin, untuk produk-produk di samping batik. Sarung, Pak ya? Iya, sarung tenun, ada kemudian ada korden, ada taplak meja. Dulu pernah ada di sini handuk, tapi pakai tenun. Tapi sekarang ya. Saya ingat handuk yang diberi nama itu. Iya, handuk yang ada letternya, ada namanya. Ya. Nah, itu di daerah Kerapiak dan Klego yang banyak dulu. Ya. Dan sekarang sudah hilang. Makanya ini mau pelan-pelan mau saya gali. Itu ini kalau ada pameran di Semarang, saya dibuatkan itu handuk dengan nama itu. Oh, dulu ada dulu. Itu tenun loh, Pak. Ya. Alat tenun bukan mesin. Ini ATBM. Mungkin kalau itu dikembangkan masih masih apa namanya, bisa jadi produk yang khusus yang ada pemesannya itu. Ini masih saya gali pelan-pelan ini, Pak. Ya. Masih saya gali pelan-pelan karena kita dulu besar di batik, besar di tenun, juga besar di handuk. Nah ini sampai teman saya waktu saya ketemu dari Kalimantan, ya. Mas dulu Pekalongan tuh ada loh, handuk tapi dari letter. Masih ada nggak ya kira-kira sampai Kalimantan loh ini? Betul, jadi sangat terkenal dulu. Di andalan, kalau ada pameran-pameran itu yang diandalkan. Pak Agung, terakhir mungkin Pak Agung ingin menyampaikan apa baik untuk pemerintahan yang baru, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota maupun untuk masyarakat ya supaya ke depan Pekalongan terbebas dari rob, dari banjir, limbah. Batiknya maju, perikanannya maju. Silakan Pak Agung. Saya berharap supaya dengarkan rakyat, maju bersama rakyat, solid bergerak bersama-sama dengan rakyat. Karena kalau kita maju sendiri tanpa mendengarkan rakyat, kita majunya maju bebas, tetapi tidak terarah. Tapi kalau kita mendengarkan rakyat, apa sih keinginan rakyat? Jadi kita bisa maju bersama rakyat. Jangan maju sendiri-sendiri untuk kepentingan sendiri. Lebih kepada kepentingan masyarakat Kota Pekalongan, warga Kota Pekalongan yang ingin maju dan berkembang, maju seperti dulu, maju teknologi tetap berbudaya. Ya, itu persis seperti tagline-nya timnya Pak Abs Salahuddin ya, tahta untuk rakyat itu ya. Baik, terima kasih Pak Agung Satria Hermawan SHMH, Ketua DPC PDIP Kota Pekalongan dan anggota Komisi D itu yang membidangi pembangunan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan harapannya tadi bisa terwujud dan Kota Pekalongan berkembang menjadi jauh lebih baik di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.